Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilika Purnamasari, alamat Dusun 2 Mekarjaya. Saya di sini sedang mengikuti kegiatan belajar di LKP Smart Kit. Di sini saya akan menjelaskan tutorial merakit komputer atau CPU. Sebelum proses perakitan, saya akan menjelaskan beberapa komponen perangkat keras pada komputer. Berikut ini adalah gambar dari CPU yang akan kita rakit. Pada CPU ini terdapat motherboard. Motherboard ini memiliki fungsi utama, yaitu sebagai pusat penghubung antar perangkat yang terpasang pada sebuah PC. Gambarnya seperti itu ya teman-teman, bisa kita lihat. Pada motherboard ini terdapat prosesor. Fungsi dari prosesor yang paling penting yaitu sebagai sebuah otak dari komputer, karena setiap data yang akan diproses akan selalu melewati prosesor. Yang selanjutnya ada RAM atau Random Access Memory. RAM ini merupakan ruang penyimpanan untuk berbagai data aplikasi yang masih aktif. Biasanya RAM digunakan untuk menyimpan data primer atau sebagai memori utama. Jika kapasitas RAM besar, maka proses kinerja akan mudah dan cepat. Selanjutnya pada motherboard terdapat kipas. Kipas ini digunakan untuk menekan prosesor yang memiliki fungsi penting, yaitu untuk mengeluarkan panas dan menggantinya dengan udara segar ke dalam sistem. Selanjutnya ada hard disk. Hard disk ini berfungsi sebagai tempat menyimpan segala macam data, file, serta dokumen virtual lainnya. Ada juga power supply yang digunakan untuk mengaliri arus listrik untuk komponen-komponen atau hardware dengan arus DC atau arus searah. Selanjutnya di sini ada kabel ATA. Kabel ini merupakan konektor yang dibuat berdasarkan standar tahun 2000-an. Jadi, kabel ATA ini digunakan untuk spesifikasi komputer lama. Selanjutnya ada kabel SATA atau kabel serial ATA, merupakan kabel konektor pengembangan dari model kabel konektor ATA. Dengan kata lain, kabel SATA ini merupakan jenis kabel konektor baru yang ada setelah kabel ATA. Selanjutnya ada CD-ROM. CD-ROM ini berfungsi untuk membaca data CD. Maksudnya dengan menggunakan CD-ROM ini, kita bisa menyimpan data ke dalam piringan CD atau menampilkan data dari CD. Yang selanjutnya yaitu proses perakitan pada motherboard. Pada saat memegang prosesor juga harus hati-hati ya teman-teman, karena jika kita mengenai sensor pada prosesor itu akan menyebabkan prosesor cepat rusak atau konslet. Menyimpannya pun harus sesuai, jangan sampai salah. Lalu prosesor itu ditutup lagi dengan perekat itu, jangan sampai kendor atau salah ya. Selanjutnya pemasangan RAM. Pemasangannya juga harus pas. Lihat soket itu lebih ke kiri atau ke kanan, disesuaikan. Lalu tekan yang kuat sampai merekat. Dan pada saat memegang RAM, jangan memegang yang kuningnya itu, karena jika dipegang akan mudah rusak. Cara pegangnya pun ada caranya sendiri. Nah, jadinya seperti itu ya teman-teman. Tekan sampai pas. Nah, selanjutnya pemasangan kipas pada motherboard. Pemasangan kipas pada motherboard ada dua macam, yaitu ada yang ditekan saja
dan ada juga yang menggunakan baut. Ini kita tidak menggunakan yang pakai baut, hanya ditekan saja seperti itu, dan kipas pun akan terpasang dengan kuat. Harus dipastikan ya teman-teman, memasangnya harus kuat, jangan sampai kendor. Selanjutnya memasang kabel kipas pada motherboard. Masangnya juga harus pas, lihat soketnya ya teman-teman, seperti itu. Selanjutnya pemasangan motherboard pada casing. Memasangnya juga harus pas ya teman-teman, dilihat lagi, diperhatikan. Selanjutnya proses pembautan pada motherboard agar motherboard terpasang dengan pas. Pastikan pada saat pembautan dengan baik dan benar, yaitu dengan cara menyilang ya teman-teman, dan pastikan tidak kendor ya teman-teman. Selanjutnya ada proses pemasangan kabel, yaitu ada power LED yang warna hijau dan putih, lalu ada power SW warna putih dan orange, ada juga reset SW warna putih dan biru, dan ada kabel HDD warna putih dan warna merah. Selanjutnya pemasangan kabel power LED yang berwarna hijau dan putih. Pastikan warna hijau berada di kiri ya teman-teman, seperti itu. Selanjutnya pemasangan kabel power SW yang berwarna putih dan orange. Pastikan di situ warna orange-nya berada di dalam dan putihnya di luar. Nah, seperti itu. Lalu pemasangan kabel reset SW warna putih dan biru. Pastikan warna birunya berada di dalam. Yang terakhir, pemasangan kabel HDD yang berwarna putih dan merah. Pastikan merahnya berada di luar dan putihnya di dalam. Seperti itu. Selanjutnya, pemasangan kabel audio. Masangnya juga harus pas ya teman-teman. Dilihat juga soketnya. Nah, seperti itu, sudah pas. Selanjutnya, pemasangan kabel USB. Nah, seperti itu. Di situ juga ada tulisannya USB. Tapi tidak semua ada tulisannya ya teman-teman. Selanjutnya, pemasangan kabel di belakang kipas. Kabel ini berasal dari power supply. Pastikan masangnya juga harus pas. Dan kabel ini juga berasal dari power supply. Masangnya harus diperhatikan, lihat soket-soketnya pas atau tidak ya teman-teman. Yang selanjutnya yaitu pemasangan hard disk. Cara memasangnya juga harus pas. Lihat baut-bautnya di situ. Pastikan memasangnya juga harus menyilang agar pemasangannya pun baik dan benar. Lalu pasangkan kabel pada hard disk. Kabelnya emang seperti mirip-mirip ya teman-teman, tapi ini berbeda, dari soketnya pun berbeda. Itu juga pemasangan kabel yang disambungkan pada motherboard. Nah, seperti itu ya, harus pas. Lalu pastikan kabel-kabel di dalam casing tidak mengenai kipas.
tidak mengganggu saat kipas berputar. Kita lihat lagi apa sudah pas, sudah rapi. Kalau sudah rapi, sudah pas, selanjutnya pemasangan CD-ROM. Seperti itu gambarnya. Di sini kita menggunakan kabel ATA ya teman-teman. Harus pas juga masangnya. Lalu dimasukkan. Selanjutnya pemasangan kabel dari power supply ke CD-ROM. Pastikan kabel yang mau dipasang itu kabel yang terdekat. Nah, seperti itu ya teman-teman. Harus pas juga masangnya. Pada kabel ATA ini ada warna hitam dan biru. Warna hitam itu dipasangkan pada CD-ROM tadi, sedangkan yang warna biru ini dipasang pada motherboardnya. Pastikan memasangnya juga harus pas. Satu-satu lah. Anjing sih. Alah. Setelah semuanya terpasang dengan pas, kita lihat lagi. Jangan sampai kabel-kabel tersebut tersangkut pada kipas. Harus dirapihkan ya teman-teman. Selanjutnya pemasangan casing. Semuanya sudah jadi, sudah pas ya. Tinggal dikasih bautnya itu. Selanjutnya pasang kabel yang berasal dari komputer. Kabel ini pun disalurkan ke komputer juga ya. Harus pas juga masangnya ini. Selanjutnya pemasangan kabel aliran listriknya seperti itu. Selanjutnya ini kabel yang berasal dari mouse dan keyboard. Kita pasang di bawah itu dua-duanya. Memasang kabel untuk speaker dan itu masukkan ke yang warna hijau. Lalu tekan tombol power dan komputer pun hidup dan siap digunakan. Cukup sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.